apa kabarnya? Lause berharap adik-adik, juga papa, mama, dan seluruh anggota keluarga adik-adik dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, bersyukur ya, walaupun kita masih di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa beribadah secara online. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, langsung ajak kita semua untuk berdoa. Mari semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, Lause yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menjaga dan memberikan kami kesehatan. Sehingga pada hari ini, kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai 35. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dan punya Alkitab di rumah, setelah ibadah online ini, adik-adik boleh buka Alkitab adik-adik untuk boleh membaca lagi ayat firman Tuhannya ya. Dari Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-35. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yesus yang sudah bangkit, menemani dua orang muridnya berjalan dari kota Yerusalem ke kampung Emmaus. Sepanjang perjalanan, mereka bercerita dan mengingat bagaimana Yesus menderita, disalib, hingga mati. Mereka bersedih mengingat kejadian itu karena mereka sangat mengasihi Yesus. Di tengah perjalanan, ada seseorang yang menghampiri mereka. Apakah adik-adik tahu siapa orang itu? Ya, benar. Orang itu adalah Yesus. Yesus yang sudah bangkit datang menemui mereka. Tetapi karena kedua murid ini sedang bersedih, mereka tidak mengenali bahwa orang itu adalah Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian berdua bersedih?" Kedua murid itu menjawab, "Kami bersedih karena guru kami Yesus mati di kayu salib." Kemudian Yesus bertanya lagi, "Bukankah guru kalian itu sudah bangkit?" Kedua murid menjawab, "Iya." Kata murid-murid yang lain, Yesus memang sudah bangkit. Tetapi kami tetap sedih karena kami belum bertemu langsung dengannya. Sambil melanjutkan perjalanan ke Emmaus, Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa telah ditulis di dalam firman Tuhan bahwa Yesus memang harus menderita, disalib, kemudian mati. Namun pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Dia menang atas maut. Dia telah menebus dosa seluruh manusia. Akhirnya,
mereka tiba di kampung Emmaus. Karena hari sudah malam, kedua murid meminta Yesus untuk tinggal dan makan bersama. Sebelum makan, Yesus mengambil roti, ia berdoa, mengucapkan berkat, kemudian memecah roti itu untuk dibagi-bagi kepada murid-muridnya. Pada saat itulah kedua murid ini sadar dan mengenali bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka, yang menemani mereka sepanjang perjalanan tadi adalah Yesus. Mereka sangat bersuka cita karena sudah langsung bertemu dengan Yesus yang bangkit. Bahkan, Yesus menemani mereka, memberikan penghiburan sepanjang perjalanan dari kota Yerusalem hingga ke kampung Emmaus. Ketika kedua murid ini mengenali Yesus, Yesus menghilang. Tetapi mereka tidak lagi bersedih. Mereka bersuka cita. Mereka segera meninggalkan kampung Emmaus untuk kembali ke kota Yerusalem. Dengan hati yang gembira, mereka tiba di kota Yerusalem dan langsung memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menemani murid-muridnya. Ketika murid-murid bersedih, Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, bahkan menemani mereka sepanjang perjalanan dari Yerusalem hingga ke Emmaus. Di saat itu pun, Yesus tetap mengajar murid-murid bahwa inilah Yesus, inilah saya yang sudah bangkit. Adik-adik, saat ini Yesus memang sudah di surga, tapi adik-adik tidak perlu takut. Yesus selalu menemani adik-adik, menemani Lause, menemani setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, walaupun adik-adik sedang kesusahan, sedang sakit, sedang sendiri, adik-adik hanya perlu berdoa. Berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus, dan percayalah Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik semuanya dalam keadaan apapun. Khususnya saat ini, ketika kita sedang tidak bisa kemana-mana, sekolah dari rumah, main di rumah, nggak bisa jalan-jalan karena adanya virus. Tapi adik-adik percaya ya, Yesus selalu menemani adik-adik dan melindungi adik-adik. Adik-adik, Lause mau kasih tahu ayat hafalan nih buat minggu ini. Nanti, buat adik-adik yang bisa ayat hafalan, adik-adik boleh rekam, kemudian kirim ke Lause kelasnya masing-masing. Berikut ini adalah ayat hafalannya. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita sudah selesai ibadah adik-adik. Ingat ya, Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik semuanya. Jadi tidak perlu takut. Untuk menutup ibadahnya, mari kembali Lause mengundang adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, Lause yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan waktu untuk bisa beribadah.
Tuhan Yesus, ajarkan kami, anak-anak Tuhan, untuk selalu percaya bahwa dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh memimpin waktu-waktu kami ke depan ketika kami di rumah aja. Biarlah Tuhan Yesus juga terus memberikan kesehatan kepada kami, kepada Papa, Mama, juga seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap di rumah aja dan jaga kebersihan. Bye-bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Lausa Mevi. Sebentar lagi kita mau melihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan dan yang mau mempersembahkan puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Yuk kita lihat sama-sama. Saya di kelas Musa. Saya ingin menghafal Alkitab, kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Hai teman-teman, aku Yohanes, aku Gwen dari kelas 0. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dadah. Aku yang mengutus kamu, terima kasih. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, walau ku masih anak-anak, ku dipelihara selalu. Tuhan
Tuhan gembalaku, dibaringkanku di rumput hijau, disegarkannya setiap hari, dijagainya, lalu ku digendongnya, ku dipeluknya, ku diciumnya setiap hari, dengan kasihnya, dengan cintanya, ku dijadikan anak yang kesayangannya. Halo, aku Evelyn dari kelas Musa. Aku mau memuji Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, selama di rumah aja, belajar di rumah, ibadah di rumah, pokoknya di rumah aja, nggak kemana-mana, pasti adik-adik sempat merasakan bosan dong. Nah, hari ini Lause mau bagikan suatu kegiatan yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Kita sebut dia bermain ulet-uletan. Nah, bahan-bahannya sederhana banget. Cukup adik-adik siapkan kertas origami berwarna hijau. Kalau tidak ada warna hijau, adik-adik boleh dengan warna yang lain. Atau kalau nggak ada origami, adik-adik juga boleh pakai kertas HVS. Kemudian sediakan gunting, sediakan spidol, dan sediakan sedotan. Caranya gampang banget. Adik-adik ambil kertas origaminya, lalu adik-adik bentuk lipatan, kurang lebih ukurannya 2,5 sampai 3 cm. Lebih seperti ini. Kalau udah, adik-adik gunting. Adik-adik gunting. Gunting. Seperti ini. Kayak gini. Kalau udah, atas dipertemukan dengan yang bawah, kita lipat jadi 2 bagian. Ini. Oke. Kalau sudah, dibuka lagi. Atas diketengahin. Dilipat ke tengah. Yang bawah juga sama. Dilipat juga ke tengah. Jadi gini ya. Kalau udah, adik-adik lipat lagi jadi 2. Lipat lagi jadi 2. Nah, jadi deh dia kayak gini. Kalau udah, adik-adik ambil gunting, dibentuk bagian atasnya. Jadi bagian atas ininya adik-adik gunting nih. Dibentuk kayak agak melingkar, melengkung ya. Agak melengkung. Satunya lagi juga sama. Dibuat juga sehingga dia jadi seperti ini. Bisa kelihatan kan ya? Kalau udah, kita buka. Jadi deh ulet-uletannya. Ya, tinggal nanti di bagian ujungnya adik-adik tambahkan mata dan mulut. Tambahkan mata, kemudian tambahkan mulut. Jadi deh uletnya tersenyum. Nah, adik-adik, ulet makannya apa? Ulet makannya daun. Dari kertas origami yang sisa tadi, kita bentuk jadi daun. Kebetulan Lause udah bikin seperti ini. Nah, sekarang kita akan bikin permainannya. Adik-adik cukup siapin sedotan. Kalau di rumah nggak ada sedotan, adik-adik bisa pakai selongsong pulpen.
jadi pulpen batangnya isinya dikeluarin kan, jadi berlubang tuh ya atas bawahnya. Adik-adik juga bisa pakai untuk tiup. Nah, kita cara mainnya gini, si daun akan ditaruh di bagian ujung, uletnya juga di ujung satunya lagi. Nah, adik-adik cukup tiupkan aja, tiupin ke belakang si ulet sampai ulet ini mendekati ke daun. Jadi kayak begini. Nah, seperti itu. Nah, semakin jauh jaraknya semakin seru ya. Nah, di rumah adik-adik bisa ajak kakak, kokonya, cecenya, atau adiknya, atau juga bisa ajak papa mama di rumah loh untuk ikutan bermain bersama-sama untuk mengisi kegiatan di rumah aja. Oke, dadah.